Anda pang bernama Dr. Tifa. Dr. Tifa sosok wanita yang menurut saya benar-benar menghebohkan, ya, menghebohkan pemberitaan di berbagai media, terutama di media sosial. Dan sosok Dr. Tifa ini sudah lama menghiasi media sosial di Nusus, atau hebohnya dugaan ijazah Pak Jokowi ini palsu, bukan alumni UGM dan semuanya itu ya. Dr. Tifa sudah aktif dalam menyampaikan kritik-kritik dan pandangan. Bahkan jujur saja saya dulu masih dengan Dr. Tifa ini. Karena pertama saya beranggapan ini kok dokter tapi berurusan dengan hal yang beginian. Ya, urusan-urusan politik lah, sosial, demokrasi, hukum, semua dikomentari ya. Tapi setelah saya kemudian teringat beberapa tokoh-tokoh dunia ya, tokoh-tokoh yang terkenal tersohor di dunia, ya memang banyak juga ya yang berlatar belakang dokter, yang kemudian terkenal bukan karena keilmuan kedokterannya, artinya berdasarkan latar belakang pendidikan akademiknya ya, tapi justru terkenal di dalam urusan soal politik, soal demokrasi, soal ya namanya menyangkut urusan-urusan kemanusiaan yang bukan berkaitan dengan urusan kemanusiaan soal kesehatan ya, misalnya seorang dokter. Nah, oleh karena itu dari situ kemudian saya mencoba ya untuk apa istilahnya mengikuti ya, apa ini sebenarnya ya, apa sesungguhnya yang dibicarakan untuk soal kasus ijazah pada akhirnya. Artinya saudara dan sahabat sekalian, kita juga tidak perlu menjustifikasi seseorang ya berdasarkan misalnya latar belakang pendidikannya, seolah-olah tidak boleh berurusan hal yang lain. Apalagi itu tadi, kalau Anda membaca latar belakang atau biografi orang-orang yang ya namanya terkenal begitu ya di dalam kehidupan ini, ya maaf saja memang kadang nggak sinkron juga dengan atau nggak linear dengan ilmu pengetahuan secara akademik. Ya tentu juga di Indonesia kalau nggak salah Bung Karno itu kan teknik ya, dari teknik kalau nggak salah ya sekolahnya beliau. Nah dari situ bahwa kehidupan ini tidak boleh kita terlalu kaku ya, dan jangan hanya melihat misalnya latar belakang pendidikan orang, gelarnya, apa yang ingin saya perlihatkan terhadap Anda ini, mudah-mudahan bisa kebaca ini atau enggak sih. Tapi Anda silakan nanti cari sendirilah kalau nggak bisa kebaca ini ya. Saya bacakan saja bahwa apa istilahnya, apa maksud dan tujuan saya memperlihatkan ini saudara. Usai gelar ini akun X ya, akun X-nya Dr. Tifa, dan akun ini ini saya tunjukkan kepada Anda ya. Artinya kalau ini bukan akun Dr. Tifa, silakan Anda komentar bahwa itu bukan Dr. Tifa. Atau kalau Dr. Tifa sendiri misalnya mau mengoreksi, silakan bahwa itu bukan akun real saya, gitu ya. Saya ingin membacakan ya apa yang ditulis Dr. Tifa, akun Dr. Tifa ini 10 Juli ya. Ini 10 Juli nih tanggalnya ya, kalau kita lihat di atas ini 10 Juli dan sudah di apa nih dipublish ya Rabu 9 Juli 2025. Jadi begini menariknya nih, Dr. Tifa menulis, usai gelar perkara Dr. Tifa bertemu ijazah asli Kehutanan UGM. Selepas memenuhi undangan gelar perkara khusus oleh Bareskrim sebagai saksi ahli, yakni Rabu 9 Juli 2025,
Malamnya ya saya dalam hal ini Dokter Tifa ya mendapat undangan yang harus ditempuh puluhan kilometer, di mana saya bisa berjumpa dengan ijazah asli dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM yang diwisuda di tahun 85. Alhamdulillah wa syukurillah, tulisnya ya. Ternyata ketika sudah sampai, tak hanya ijazah asli, tetapi juga beberapa dokumen penting termasuk transkrip nilai seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, berapa SKS yang harus ditempuh agar bisa lulus menjadi sarjana kehutanan UGM dan berhak memperoleh gelar insinyur. Nah, ini kan semakin jelas lagi nih. Ini yang akan bisa menjadi pembanding dengan data yang disampaikan dari Mabes Polri kemarin ya, atau Polda Metro Jaya, pokoknya pihak kepolisian ya. Kemarin ada SKS-nya jumlah berapa, kan begitu kan. Nah, itu kira-kira. Bagaimana bentuk skripsi tersebut yang resmi dan yang asli yang jauh berbeda, bahkan berbeda 180 derajat dengan transkrip nilai yang diklaim sebagai transkrip nilai Joko Widodo yang direpresentasikan oleh Dirtipidum Bareskrim. Nah, kita lanjut lagi. Dan saya mengamati, menelusuri, menyaksikan dengan mata kepala sendiri di tengah malam bagaimana ijazah Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 yang asli, yang begitu indah, begitu anggun, diberi ornamen sedemikian rupa sehingga secara teoritis tidak mungkin dipalsukan secara murahan. Betul-betul ijazah yang sangat indah diberikan kepada seseorang yang menempuh perjuangan kuliah berdarah-darah dan berurai air mata sehingga tidak memungkinkan bila ijazah itu dibuat secara palsu di pojok sebuah pasar kumuh. Aduh, ini juga gimana ya, padahal ada yang mengatakan di pasar itu ya bisa visa Amerika saja dicetak tembus. Ini informasi aja sih. Saya yang beberapa bulan ini sempat kecewa dengan perilaku beberapa oknum petinggi UGM yang rela berbohong dan ikut terlibat secara aktif memberikan informasi sesat kepada kelompok jahat pemalsuan ijazah. Malam ini terobati melihat ijazah indah tersebut. Ijazah UGM yang asli, indah dan anggun, presisi, dipikirkan secara matang dengan konsep yang hampir tidak mungkin dipalsukan. Postingan ini saya sampaikan agar semua pihak yang terlibat membela pemalsuan ijazah Joko Widodo paham bahwa Allah mengawal sendiri kebenarannya ketika sudah waktunya dibuka. Pada waktunya nanti, pertemuan saya dengan ijazah asli tersebut akan saya sampaikan ke khalayak pada waktu yang tepat. Saya selalu bangga dengan alma mater saya UGM. Saya kecewa dan marah dengan oknum-oknum petinggi UGM yang tega merendahkan UGM hanya demi kepentingan sendiri dan kelompoknya. Ingatlah selalu firman Allah, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Nah, ini saudara sekalian, kira-kira yang bisa saya sampaikan bahwa kondisi dan situasi yang sementara berlangsung saat ini ya, di mana dalam proses mengenai ijazah ini sudah muncul berbagai informasi, beragam tambahan data dan informasi yang pada akhirnya ya akan mengantarkan pada terbukanya ya suatu apa istilahnya kebenaran, dan itu harus kita yakini. Nah, ini akun Dokter Tifa ini, saudara, dan ini ada videonya beliau melakukan perjalanan itu, tapi mungkin nggak terlalu jelas ya di ini yang di share. Anda mungkin lihat, dan tadi janjinya bahwa suatu ketika akan menunjukkan ya apa yang diperoleh ini, yang didapatkan ini. Memang sangat membuat kita penasaran sih, apalagi tadi Dokter Tifa menceritakan bahwa ijazah yang asli itu, yang asli, modelnya asli, bahkan ada tambahan-tambahan data lain ya, informasi lain, kalau memang benar alumni begitu ya tadi, ada apa, semua sumpah dan segala macam apa itu ya, lembar sumpah dan macam-macam, dan dia katakan ornamennya bagus sekali, dan dia berkeyakinan Dokter Tifa tidak bisa untuk ditiru begitu, dijiblak ataupun bagaimana. Sementara di sisi lain kan ada juga informasi itu bahwa ijazah itu diduga ya itu milik seseorang yang bernama Hari Mulyono. Kan begitu kan yang sempat berkembang. Nah, bagaimana kalau betul itu bahwa itu adalah milik Mas Hari Mulyono? Ya berarti jasanya asli dong. Kan begitu kan? Tinggal apakah benar demikian?
Kalau benar demikian berarti Pak Jokowi menggunakan atau memakai ijazah Mas Hari Mulyono, kan begitu. Itu yang harus dibuktikan. Nah, misalkan itu ijazah asli, benar dikeluarkan UGM. Tapi kalau yang disampaikan Dr. Tifa bahwa dia sudah menemukan ijazah asli menurut dia yang dilihat secara kasat mata atau apa yang telah dia saksikan itu, yang dia lihat itu bahwa akan sulit atau jauh berbeda dengan yang ada hari ini, ya kita tunggu. Itu saudara informasi dari Dr. Tifa yang di-upload di akun X-nya, media sosial X-nya, yaitu Dr. Tifa bertemu ijazah asli di Kehutanan UGM usai mengikuti gelar perkara khusus. Silakan komentar Anda bagaimana. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.